bareng-bareng sekitar 18 orang lainnya kita patungan usaha. Salah satu usaha kita adalah membesarkan gabus. Kita beli benihnya 1 ekor Rp1.000 dari Kulon Progo. Kita beli 10.000, berarti 10.000 ekor, berarti modalnya 10 juta. Kita siapin lahan di Kediri habis sekitar berapa puluh juta. Kita bayar orang yang untuk nungguin dan ngempanin biar gabus itu cepat gede. Di Kediri, dikurung rapi, rapet banget, sudah digembok segala macam. Kemudian sebulan, 2 bulan, itu 6 bulan kita akan panen. Dan nilainya dari modal tadi benihnya 10 juta plus perawatan itu kira-kira kita akan habis 40 juta total pengeluaran. Kita patungan masing-masing orang $3.000, 18 orang termasuk Pak Chandra dan saya. Kemudian sudah 6 bulan kurang sedikit, sudah siap dipanen. Seminggu lagi kita mau panen, dan kalau panen itu ya sekilonya dibayar, sekilo isi 4 akan dibayar 50.000. Kemudian kita akan bisa menghasilkan sekitar 100 juta rupiah. Jadi untungnya 60 juta. Kita tungguin tinggal seminggu lagi, 6 hari lagi, 5 hari lagi, 4 hari lagi kita mau panen, dibobol orang. Alhamdulillah, subhanallah. Hah? Ya, hidup, itulah hidup. Kehidupan ini, kita sering dalam hidup ini sering tentu saja menghadapi hal-hal semacam itu, ya. Banyak urusan, ini urusannya banyak, ada nih pasti. Selesai ngaji di sini masih ada yang belum beres urusannya, ya kan? Urusan harian hari ini, belum urusan yang mingguan, belum yang bulanan, belum urusan yang udah bertahun-tahun gak kelar-kelar, ada kan? Ada. Saya juga, bukan hanya teman-teman, saya juga. Urusan, masalah, kesulitan hidup sering sekali kita hadapi dalam kehidupan. Ada yang kayak tadi saya urusan dengan usaha. Akhirnya saya bantu Pak Chandra, biar teman-teman nggak kecewa. 18 orang ini kita kembalikan uang modalnya $3.000 itu. Sebenarnya bisnis itu resiko kan, cuma daripada teman-teman kecewa, gitu, saya patungan sama Pak Chandra. Saya keluarin 20.000, biar 20.000 kita balikin duit semua. Alhamdulillah, masih ada yang kecewa, cuma ya lagi-lagi itu lagi kehidupan. Ada masalah-masalah kayak begitu. Ada juga yang punya masalah di kesulitan dengan rumah tangganya. Di antara kita ada yang punya masalah dengan anaknya, pekerjaannya, dengan si Dai gitu kan, dengan si Bobo gitu kan. Kalau sama Singsang Singsang dan siapa? Kalau Pungpung jarang lah ya. Ada tapi jarang. Yang banyak sama Dai dan Bobo. Atau dengan temannya, kumpul bareng, makan bareng, kadang-kadang ada masalah juga. Dengan keluarganya, dengan orang tua, dengan kerabat, dan sebagian ada masalah mungkin dengan kesehatannya. Nah teman-teman, ini kan di ITN pasti banyak teman-teman yang menghadapi, yang menemukan teman-teman kita yang punya masalah dengan kesehatannya, ya, di luar sana. Nah, ada pula yang di antara kita yang punya masalah itu masalah hutang yang astagfirullahaladzim, gak pernah. Ini hutang yang pertama, hutang yang sekarang hampir lunas, belum sempat lunas, sudah harus berhutang lagi. Betul? Ada sebagian begitu? Teman-teman kita mudah-mudahan di sini enggak. Ada lagi hutang
udah 3 lubang hutang belum sempat ditutup rapat, tapi Masya Allah, harus gali lagi lubang hutang. Seringkali kesulitan-kesulitan masa tersebut membuat hati kita gundah, cemas, dan galau. Gitu? Nah, ini kita harus paham bahwa masalah, kesulitan, dan urusan dalam kehidupan ini sebuah kodrat dari Allah Subhanahu. Itu harus kita yakini. Itu dulu. Kalau kita mau tenang, itu dulu kita harus yakini. Kemudian kalau ada di antara kita yang sedang mengalami kesulitan masalah hidup, jangan gusar dan jangan panik karena ada jutaan orang di dunia ini, di antara kita, di sini kita, di Hong Kong, Indonesia, di seluruh dunia, itu juga mengalami kesulitan dan masalah dalam kehidupan mereka. Cuma memang berbeda-beda. Berbeda? Beda. Kesulitan yang kita hadapi sekarang apa sih bandingkan dengan kesulitan orang-orang di Ukraina sana menghadapi musim dingin? Nggak ada listrik. Semua sebahagia. Di Irak, di mana? Di Irak, di Suriah, ya, banyak sekali. Dan jangan-jangan semua orang punya masalah juga, walaupun berbeda-beda. Teman-teman pekerja migran, profesi pekerja rumah tangga, punya masalah dengan dai-dainya oke, dengan anak-anak si dai-dai oke, dengan si dengan simsak oke. Ada gitu sama saya, ada keponakan si dai numpang di situ, dia yang bikin masalah. Dan dia nggak ada di kontrak yang warna hijau itu. Ada kayak gitu. Dia baru yang bikin masalah. Ada, gitu. Nah, saya yang bukan PRT, gitu, penghasilan lumayan, nggak ada masalah saya. Ada banyak. Abang-abang saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, kelihatannya aja gagah, gitu kan. Masalah sama. Presiden, gitu, nggak punya masalah. Banyak sih enggak, tapi wakeh masalahnya. Gubernur, sama. Bekas gubernur, sama masalahnya. Bupati, wali kota, sampai ketua RT, semua yang saya tahu tuh, yang saya nggak tahu, yang saya tahu, yang kita tahu, semua pada punya masalah dan kesulitan masing-masing. Nah, kalau kita sedang punya masalah, pesan saya, mari kita sering mengingatkan, jangan fokus pada masalah dan kesulitan. Kita harus pahami bahwa semua yang hadir di hidup kita, termasuk si masalah, Mas Udin, Mas Sabto, Mas Ruli, Mas Agus, ya, Mas Iwan, apa lagi, Mas Taufik, itu semua hadir atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di kitab ini namanya Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad itu artinya nasihat para hamba, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis sebuah tips agar ketika kita menghadapi masalah, ya, biar kita tidak galau, tidak khawatir, tidak cemas. Beliau memberikan 3 tips, 3 kiat, ya, 3 kiat. Nah, saya ingin fokus pada salah satu dari 3 kiat itu. Salah satunya aja. Biar kontennya 9. Kalau salah 3 kan banyak. Ya, salah satunya aja. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip An-Ba'dil, di sini disebutkan An-Ba'dil Hukama. Beliau mengutip pernyataan pendapat dari para ahli pengobatan hati, ya. Jadi Al-Hukama dimaksud dalam kitab ini adalah Atba'ul Qulub, Atiba'ul Qulub, ya, Atiba'ul Qulub, para tabib, para dokter, para dokter urusan hati, ya. Ada 3, salah satu asya
tafrahul husos, kata beliau. Di sini, saya nggak bohong nih, saya baca ngelirik sebentar gitu. Iya, ini saya nggak bohong, ini saya baca. Talatatu asya tafrahul husos, kata beliau. Ada 3 kiat yang bisa menghalau galau dan khawatir dalam hati kita sedang menghadapi masalah. Apa 3 itu? Saya ingin yang pertama saja yang kupas pada hari ini, yaitu beliau bilang zikrullahi ta'ala. Zikrullah ta'ala. Menyebut, memperbanyak zikir, mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu ta'ala. Teman-teman pasti sudah tahu semua, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, ya, dengan menyebut nama Allah, maka insya Allah hati kita menjadi tenang. Terus zikirnya apa saja? Bacaan zikirnya apa aja? Nah, beliau mengatakan bi ayyi sighatin kanat, bi ayyi sighatin kanat. Dengan zikir apa saja? Apa saja, yang penting zikirnya itu mengingat Allah, bukan mengingat si mas sabtonya, gitu. Bukan mengingat si masalahnya, bukan mengingat si kesulitannya, tapi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sigotin kana. Dengan berbagai bacaan zikir yang teman-teman sudah tahu. Apa saja. Tapi beliau menyarankan, ya, salah satu yang sering kita istiqomahkan, kita baca tiap hari adalah membaca kalimat La ilaha illallah. Itu kalimat lafaz tahlil. Ya, mari sama-sama kita baca tahlil bareng-bareng. La ilaha illallah. 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 Zikir membaca kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya kalimat zikir yang banyak keutamaannya, tapi zikir membaca kalimat la ilaha illallah ini adalah zikir yang utama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, afdolul dzikri la ilaha illallah wa afdolul du'a alhamdulillah. Zikir yang utama adalah membaca kalimat la ilaha illallah, dan doa yang utama adalah membaca alhamdulillah. Makanya kita kalau berdoa juga diawali dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Kalau selesai doa di ujungnya selalu kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil. Jadi pembuka dan penutup doa bacaan dalam itu. Ya toh? Nah, nanti kita akan berdoa, ya toh? Wa'fuan ya karim, wa'fuan ya karim, wa'fuan ya karim. Ya. Kemudian apa kita baca? Doa penutup untuk apa? Menutup doa kita selalu kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, fadilah kalimat la ilaha illallah ini, teman-teman, ya. Ini menurut Syekh Nawawi, kalau kita istiqomahkan membacanya tiap hari sepenuh hati dengan penghayatan, insya Allah menjadi wasilah
untuk bisa menghilangkan kemiskinan, kefakiran, menghapus puluhan ribu dosa besar, dan juga mensucikan hati. Kok bisa kalimat la ilaha illallah itu sampai sedasar itu fadilahnya? Itu karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat dia mengucap la ilaha, itu berarti kita menafikan tiada sesembahan di muka bumi ini, tidak ada sama sekali yang patut kita sembah. Kalau kemudian kita sambung illallah, itu adalah penegasan bahwa tidak ada yang patut kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu. Itu kalimat tauhid yang luar biasa. Dan ini selalu kita ulang setiap hari ketika kita sholat. Insya Allah teman-teman di UTN sholat rutin 5 kali sehari plus sholat-sholat sunnah. Selalu dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah, kita selalu mengulang-ulang bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iya itu hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita dengan begitu menegaskan tiap hari, ini harus kita pahami maknanya, yang sekedar dibaca ya. Kita hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, bukan duit, bukan harta benda, bukan pejabat, bukan apapun. Dengan begitu kita tidak akan ketakutan kehilangan apapun, tidak akan takut sama siapapun, hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita hanya Allah. Tapi kalau Tuhan kita juga duit, selain Allah, pasti teman-teman nggak mungkin tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi kadang-kadang banyak orang menuhankan juga duit. Sehingga kalau kehilangan duit sama takutnya kayak kehilangan Allah. Betul? Menuhankan pasangan hidup, sehingga kalau naudzubillah min dzalik suaminya dicolong pelakor, rasanya hidup sudah buntu, soal ambiar, ya. Iya. Jadi ya, udah beli tiket, mau pulang? Ya, biamanillah, Allah hafiz insyaallah. Ya. Saya udah beli rumah di Hongkong. Ya. Kemudian dengan begitu, ya, kalau kita hanya menuhankan Allah, rasa takut kita hanya ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu kita juga tidak mau meninggalkan Allah, dan begitu akan tenang. Kita kalau sudah begitu nanti punya duit, tidak punya duit rasanya sama. Punya suami, punya istri, tidak punya sama. Punya anak, tidak punya anak. Hah? Ya nggak sama. Oh nggak sama. Ada orang, saya kasih tahu. Ada orang masih jomblo. Ini soal rasa bahagia atau tidak bahagia. Saya pikir di sini pun sering saya ulang sejak di sana, sejak di belakang KJRI, ya, di Cahayaku sana. Ada orang masih jomblo, dia berpikir kalau nggak orang pada gandengan tangan, ngeces gitu, ngiler-ngiler. Kayaknya kalau punya suami, kalau perempuan, kalau yang laki, kayaknya kalau punya istri, ya toh, kayaknya akan bahagia. Sekarang silakan tanya sama semua yang punya suami, apakah benar kalian betul-betul bahagia seperti saya idam-idamkan? Coba tanya. Yakin? Ada bahagianya, ada sedihnya. Ya, kan banyak kalaunya. Ya. Artinya saya ingin katakan tidak pasti. Tidak pasti bahagia. Artinya bahagia itu bukan di situnya. Nanti kita akan lihat. Kalau bahagia gara-gara kata si jomblo, kalau punya suami akan bahagia, pasti akan bahagia. Silakan tanya sama yang punya suami. Yakin bahagia?
Ya ada yang bahagia, ada yang tersiksa. Berarti bukan karena suami dong bahagianya. Oke, gitu ya. Tersiksanya pun tadi waktu masih jadi jomblo bukan karena suami tidak punya toh. Tapi nah gitu. Nanti akan kita konklusi ke sana. Yang kedua, ada orang sudah menikah, ya ada orang sudah menikah itu bertahun-tahun belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngelihat anak kecil, orang tua pada bercanda di taman sama anak-anaknya, wah bahagianya di kamu. Saya pasti kita Mas, kalau kita punya pasti bahagia banget ya. Ya, silakan tanya sama yang punya anak. Kalau mau tanya sama tetangga di belakang rumah saya di Cengkareng sana, anaknya terakhir anaknya itu lari dari rumahnya, terus lewat di genteng kontrakan emak saya, kejeblos, kakinya nggak bisa ditarik, akhirnya tangkap. Wah, digebok aja sama abang saya. Nggak tahu mau ngapain, kita nggak pernah tahu. Gitu. Ada lagi tetangga saya, dikit-dikit anaknya urusan, bukan sama polisi mah, lagi dikeroyokin orang. Kenapa? Habis nyolong mesin air. Emaknya malu nggak? Silakan tanya ke mereka, Bu, saya kan belum punya anak nih. Kalau punya anak pasti bahagia ya. Coba silakan tanya ke mereka. Artinya bahagia tidak bahagia bukan karena punya anak dan bukan karena tidak punya anak. Oke, pekerjaan sekarang. Teman-teman nih, misalnya naudzubillah min dzalik, nganggur kayak saya nganggur, misalnya nggak punya kerjaan, terus saya kerja di Jakarta kan, jangan nganggur. Kayaknya kalau punya pekerjaan rutin dapat gaji setiap bulan, enak kali ya, bener? Kayaknya, wah nikmat banget kali ya. Tanya ke sebagian teman-teman di luaran sana, rasanya saya udah mau mati, pengen ngebreak pengen pergi aja dari si Mak Lampir. Ada yang ngomong kayak gitu? Banyak sih enggak. Tapi ada. Wakeh. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Terus buat yang belum punya kerjaan, mungkin kali udah yang kayak tadi ditanya, gua aneh pengen buat ngebreak udah. Oke, kayaknya kalau udah lepas dari pekerjaan ini nikmat hidup. Silakan tanya sama yang di shelter. Ya toh? Jadi bahagia tidak bahagia bukan karena punya pasangan hidup atau jomblo, punya anak atau tidak punya anak, atau bahkan misalnya mandul sekalipun, bukan di situ. Atau punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan, bukan di situ. Tapi soal hati, ya bahagia di tangan hati kita. Kita sendiri menentukan. Bahagia tidak boleh tidak terkait sama orang lain. Tidak, diri kita. Diri sendiri. Nah, begitu ya. Ini tadi nyambungin tadi soal sahabi. Nah, oke. Yang kedua, zikir kedua yang direkomendasi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah zikir membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ayo teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah bermakna penyerahan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita langgengkan, kita istiqomahkan, insyaallah akan menjadi wasilah dan sarana bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan, keselamatan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua kalimat zikir yang direkomendasikan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian teman-teman, kalimat la haula wala quwwata illa billah ini juga bisa menjadi wasilah bagi kita sebagai tameng agar kita bisa terbebas dari kemiskinan, kefakiran, ya toh? Bahkan dari keburukan dan kejelekan hidup yang bisa hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita biasakan membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama,
masalah ini kita, gitu. Ini kita. Masalah mau datang ke kita bisa dihalangi oleh Allah dengan wasilah zikir la haula wala quwwata illa billah. Oke, nggak jadi datang. Atau dia bisa menimpa kita dus, gitu. Tapi Allah segerakan memberikan solusinya, insya Allah. Ada. Atau dia tetap datang juga sama kayak kita, nggak dikasih solusi oleh Allah, tapi masalah ini tidak menyakiti hati dan pikiran kita. Tidur tetap pulas, masalah berat ada, tapi tidur mah pulas, pikiran mah tenang, hati mah nyaman-nyaman aja, hidup anteng, makan enak. Ada kayak gitu kan kita? Nah, itu berarti Allah berbaik hati kepada kita, Allah menyayangi kita, melimpahkan kasih sayangnya agar kita tidak tersisa dengan masalah yang datang dalam hidup. Tapi ada yang orang masa kecil aja itu stresnya minta ampun. Nah, ini mari kita introspeksi diri, seberapa dekat kita kepada Allah, seberapa kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat bernama Jabir radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Rasulullah, beliau punya masalah kehidupan. Kemudian akhir Rasulullah bersabda kepada para sahabat agar memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Hadis beliau bersabda, istaghfiru min la haula wala quwwata illa billah fa innaha tanfa'u tis'ata wa tis'ina baban min abwa bidurri adna alham. Jadi perbanyaklah istaghfiru, perbanyaklah min la haula wala quwwata illa billah, perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah, fa innaha tanfa'u tis'ata wa tis'ina babad durri. Jadi dia akan menjadi wasilah untuk menolak 99 pintu kejelekan dan keburukan. Ya, yang terendah dari pintu keburukan itu adalah kesusahan hidup. Insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya banyak memberikan motivasi agar kita memperbanyak zikir, membaca la haula wala quwwata illa billah. Seorang ulama juga mengatakan dalam sebuah kitab, man qalaha fi kulli yawmin khamsami'ati marrah wa nawa bidzalika bi hajatan qudiyat. Kalau kita membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah berapa kali? Khamsami'ati marrah, 500 kali. Insyaallah kalau diniatkan untuk sebuah hajat dan keinginan, nanti akan Allah kabulkan keinginan. Jadi teman-teman silakan bangun pagi jam berapa, bekerja sampai masak sampai jam 1, jam 2, sampai jam berapa, sambil nyapu, membaca la ilaha illallah, la haula wala quwwata illallah. Sambil ngepel baca la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Sambil masak baca la haula wala la ilaha illallah, la haula wala quwwata. Insyaallah dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam berapa? Bukan hanya 500 kali, itu berapa ribu kali nggak terasa itu. Insya Allah apapun yang kita inginkan, dan niatkan berpasrah diri pada Allah dengan segala keinginan dan harapan kita, insya Allah Allah akan kabulkan segala keinginan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, karena maghrib saya percepat satu lagi. Zikir ketiga yang direkomendasikan oleh Syekh Imam Nawawi adalah banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu munajat? Munajat adalah membaca doa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kalau kita punya masalah, punya kesulitan dengan siapapun, dengan suami, dengan istri, dengan teman, dengan saudara, ya, punya soal hutang nggak dibayar-bayar, kan bayar toh? Jangan ngeluh sama manusia. Ya, ngeluhlah pada Imam Al-Junaid, seorang sufi ulama, di kitab Riyadhul Akhlaqus Shalihin disebutkan, beliau mengatakan man asbaha wa huwa yashku dhaiqal ma'asi faka'anna ma yashku rabbah. Barang siapa yang mengadukan kesulitan hidupnya kepada sama manusia, maka seolah-olah ia mengadukan Tuhannya kepada manusia tersebut. Ngerti nggak maksudnya?
Jadi gini, masalah hidup itu kan hadir dalam kehidupan kita, menerpa kita kan semua terjadi atas izin Allah, betul? Terus kalau kita cari curhat sama orang lagi di Facebook, gitu kan, itu kan seolah-olah Allah udah kasih kita ini sepiring gede begini, rezeki. Kemudian kita dikasih masalah satu, kita ngadu sama manusia, kita seolah-olah ngomong gini, butul kiam, Allah tega banget ya, saya kok dikasih masalah ini, padahal dia diberi keberkahan Allah banyak banget. Kita kalau digituin sama orang, kita udah kasih sepiring, terus gara-gara kurang satu, dia ngeluh sama orang, terus nyebar kemana-mana, kesel nggak kita yang ngasih? Nah, jangan bikin Allah kesel. Karena Imam Al-Junaid mengatakan, man asbah wa yashku wa huwa yashku dhaifal ma'asi faka'anna yashku robba. Ngomongin, ngaduin Allah ke sesama manusia. Jadi, terus bagaimana? Kalau ada masalah, ada kesulitan hidup, ada keinginan, silakan mengadu, curhat pada Allah. Allah sudah berjanji, dan Allah kalau berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Allah bilang dalam Al-Quran, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Minta aku kasih. Mungkin kita minta nggak dikasih sama Allah. Allah dijanji loh. Allah juga berfirman, hai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawab bahwa aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Aku akan memberikan apapun kepada orang yang meminta kepada aku. Nah, bermunajat, memohon kepada Allah ini sudah menjadi kebiasaan para nabi. Termasuk dalam sebuah hadis Nabi Musa alaihissalam ini kan umatnya paling bebel nih ya. Nah, jadi kalau ada galau beliau mengadu kepada Allah. Yang beliau sering baca adalah seperti hadis Nabi, Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil. Ya Allah, segala puji bagimu, kepada Engkaulah aku mengadu dan hanya Engkau yang bisa memberi pertolongan. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ayo, kita hafalkan doa ini. Kalau kita ada galau-galau, ada masalah, kita baca. Seperti Allah kabulkan pengaduan dan harapan Nabi Musa, mudah-mudahan kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil Lagi. azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga alhamdulillah ya. Ini kalau ujian lulus semua nih sama lulusan semua sama Ustaz Abdul Saza ini. Kalau insya Allah ya. Jadi teman-teman
Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah selalu memudahkan segala urusan kita. Kemudian Allah berikan selalu perlindungan dan pertolongan untuk kita semua sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh barokah di dunia ini dan juga kehidupan penuh keselamatan ketika nanti kita masuk di alam kubur, alam barzakh, kemudian nanti di padang mahsyar dan akhirnya kita bisa hidup bahagia di alam akhirat. Amin. Rabbal al-hadini wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ashabihi syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وبارك وسلم ورحمه الله تعالى عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بر والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا الله بارك الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعفوا كريم توفي سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf apabila ada yang keliru, ada yang salah dari apa yang saya sampaikan atau cara penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, sehingga ngaji kita pada sore hari ini hanya memberikan kebaikan, keberkahan, manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz sehat. Terima kasih ibu-ibu semuanya ya. Mohon undur diri Bu. Makasih banyak. Mudah-mudahan semuanya sehat. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir Bu Natewi. Terima kasih kehadirannya Ibu. Saya off dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.